sosial merupakan platform internet yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan berbagi informasi serta berperan sebagai konsumen sekaligus produsen konten dalam membangun hubungan sosial secara virtual. Ciri-ciri dari media sosial sendiri itu yang pertama bersifat terbuka, jadi memungkinkan semua orang atau pengguna itu dapat membuat akun. Nah, yang kedua ini halaman profil pengguna. Jadi tersedianya menu profil yang memungkinkan pengguna dapat menyajikan atau menampilkan informasi tentang diri pengguna. Yang ketiga itu interaksi dengan pengguna lain. Jadi tersedianya fitur untuk berinteraksi dengan pengguna lain seperti like, komentar, sharing, dan lain sebagainya. Yang keempat itu ada user generated content. Jadi adanya fitur bagi pengguna untuk membuat konten dan menyebarkannya. Yang kelima itu tanda waktu di setiap postingan. Jadi pada setiap postingan terdapat tanda waktunya, sehingga pengguna dapat mengetahui kapan pengguna membuat postingan. Nah, sedangkan pengertian dari sosial media digital merupakan infrastruktur platform online dan segala hal terkait teknologi yang membuat platform sosial media itu dapat beroperasi. Nah, adapun komponen dari sosial media digital, yang pertama itu ada algoritma. Jadi, program canggih yang menentukan konten apa yang muncul di lini masa dan bagaimana konten tersebut ditampilkan dan kepada siapa konten tersebut itu ditayangkan. Nah, yang kedua itu penyimpanan data. Jadi, penyimpanan data ini merupakan gudang digital raksasa yang menyimpan semua data pengguna seperti postingan foto, video, dan pesan pribadi. Nah, yang ketiga itu ada keamanan cyber. Jadi, ini tuh benteng pertahanan digital yang melindungi data pengguna dan person dari serangan cyber. Yang keempat itu ada jaringan dan server. Jadi, infrastruktur fisik yang memungkinkan untuk terhubung dan berinteraksi di platform sosial media. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa sosial media digital adalah bagian dari sosial media sosial dan memiliki cukupan makna yang luas dan mengacu pada semua bentuk interaksi sosial yang dimediasi oleh teknologi baik itu online maupun offline. Nah, untuk berikutnya itu ada karakteristik media sosial digital. Jadi menurut Nasrullah, media sosial memiliki sejumlah karakteristik yang tidak dimiliki oleh jenis media lain. Ada batasan dan fitur khusus yang hanya dimiliki jejaring sosial, yaitu yang pertama ada jaringan media. Jadi media sosial dibangun dari struktur sosial yang terbentuk dalam jaringan atau di internet. Ciri khas dari jejaring sosial ini adalah membentuk jaringan antar penggunanya, sehingga dengan adanya jejaring sosial memberikan cara bagi pengguna untuk terhubung melalui mekanisme teknologi. Yang kedua itu informasi. Jadi informasi ini penting dari media sosial karena di media sosial terdapat aktivitas yang menghasilkan konten untuk interaksi berbasis informasi. Nah, untuk yang ketiga ada arsip. Jadi bagi pengguna jejaring sosial, arsip ini adalah karakter yang menjelaskan bahwa informasi telah disimpan dan dapat diakses kapan saja dan melalui perangkat apapun. Jadi melalui perangkat apapun itu bisa diakses. Nah, yang keempat itu interaksi. Jadi fitur dasar dari media sosial adalah pembentukan jaringan di antara pengguna. Fungsinya tidak hanya untuk memperluas pertemanan dan menambah pengguna internet. Jadi bentuk-bentuk sederhana yang terjadi itu di media sosial seperti komentar dan lain-lain gitu. Yang kelima itu ada simulasi sosial. Jadi media sosial ditandai dengan dukungannya terhadap komunitas yang berkelanjutan di dunia maya atau virtual. Di media sosial juga itu terdapat aturan dan etika bagi penggunanya, dan interaksi yang terjadi di jejaring sosial itu dapat menggambarkan kejadian yang sebenarnya. Namun interaksi yang terjadi merupakan simulasi yang terkadang tuh berbeda dengan interaksi nyata. Yang keenam itu ada konten. Jadi konten media sosial sepenuhnya menjadi milik pengguna dan juga didasarkan pada pengguna pemilik akun. Jadi konten buatan pengguna menunjukkan bahwa di media sosial, audiens itu tidak hanya memproduksi kontennya sendiri, tetapi juga melihat konten yang diproduksi oleh pengguna lain. Nah, yang terakhir atau yang ketujuh itu penyebaran. Jadi penyebaran merupakan karakter lain dari media sosial. Tidak hanya menghasilkan dan mengonsumsi konten, tetapi juga aktif menyebarkan sekaligus mengembangkan konten oleh penggunanya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis media sosial digital. Nah, media sosial digital ini merupakan salah satu bentuk media komunikasi berbasis internet yang kemungkinan setiap orang untuk berinteraksi. Nah, berbagi informasi serta membangun hubungan dengan orang lain secara cepat dan luas, media sosial ini selalu muncul sebagai bagian dari perkembangan teknologi dan komunikasi digital yang membuat pertukaran informasi menjadi lebih mudah, interaktif, dan tidak terbatas oleh ruang maupun waktu. Nah, dalam konteks komunikasi pemasaran, media sosial digital menjadi sarana penting bagi perusahaan untuk menyampaikan pesan, memperkenalkan produk, dan membangun hubungan dengan konsumen secara langsung. Jadi, media sosial ini juga memungkinkan komunikasi dua arah antara perusahaan dan pelanggan, sehingga pelanggan dapat memberikan tanggapan, kritik, atau saran terhadap produk yang ditawarkan. Nah, secara umum juga terdapat beberapa jenis media sosial digital yang banyak digunakan dalam kegiatan pemasaran. Yang pertama adalah jejaring sosial atau social networking, seperti Facebook dan Twitter, yang memungkinkan pengguna membuat profil, berbagi informasi, serta berinteraksi dengan pengguna lain dalam sebuah jaringan sosial. Nah, yang kedua yaitu media berbagi konten atau content sharing seperti YouTube, yang fokusnya di mana berbagi video, Flickr untuk berbagi gambar, serta SlideShare untuk berbagi presentasi dan dokumen.
Media ini memberikan ruang bagi pengguna untuk mengunggah dan menyebarkan berbagai jenis konten kepada masyarakat luas ketika ada blog, yaitu media online yang dapat digunakan individu atau perusahaan untuk menulis artikel berbagi populer karena mudah digunakan dan tidak membutuhkan biaya yang besar. Selain itu, terdapat juga berbagai platform penyimpanan file seperti Rapid Share yang memungkinkan pengguna menyimpan dan membagikan berbagai jenis file secara online. Keberadaan berbagai jenis media sosial ini terus menciptakan ruang interaksi yang lebih luas bagi masyarakat, terutama media sosial. Nah, media sosial ini tidak hanya digunakan untuk berbagi informasi, tetapi juga kemungkinan terjadi interaksi, diskusi, serta pertukaran pengalaman antar pengguna. Jadi dalam pengembangan konsep berbagai informasi atau sharing di media sosial ini secara berkembang menjadi engagement, yaitu keterlibatan aktif antara pengguna yang saling berkomunikasi dan memberikan tanggapan terhadap suatu informasi. Hal ini membuat media sosial menjadi salah satu alat komunikasi yang sangat efektif dalam dunia pemasaran karena mampu menciptakan hubungan yang lebih dekat antara perusahaan dan konsumen. Dengan memanfaatkan berbagai jenis media sosial digital, perusahaan ini dapat menjangkau audiens yang lebih luas serta membangun komunikasi pelanggan dan memperkuat citra merek di dunia online. Adapun manfaat media sosial digital bagi perusahaan. Media sosial digital memberikan banyak manfaat bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan pemasaran dan komunikasi dengan konsumen. Jadi salah satunya manfaat utama media sosial adalah kemampuannya untuk mempermudah perusahaan dalam menyebarkan informasi mengenai produk atau jasa kepada masyarakat secara cepat dan luas. Dengan memanfaatkan media sosial juga seperti Facebook atau Twitter, perusahaan dapat mempromosikan produk dengan biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan media promosi konvensional. Selain itu, media sosial juga kemungkinan dibandingkan dengan media promosi konvensional. Selain itu, media sosial juga kemungkinan perusahaan untuk berkomunikasi secara langsung dengan konsumen itu, sehingga hubungan antara perusahaan dan pelanggan menjadi lebih dekat dan personal. Selain sebagai sarana promosi, media sosial juga bermanfaat untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Melalui media sosial, perusahaan dapat merespon pertanyaan atau keluhan dengan pelanggan dengan cepat. Nah, salah satunya yaitu memberikan informasi terbaru mengenai produk serta mengajak pelanggan untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas seperti diskusi, komunikasi, atau promosi khusus. Nah, media sosial ini memfasilitasi komunikasi dua arah sehingga pelanggan tidak hanya menerima informasi dari perusahaan, tetapi juga dapat memberikan tanggapan secara langsung. Nah, hal ini membuat pelanggan merasa lebih dihargai dan terlihat dengan adanya merek ini, merek ini digunakan gitu. Adapun juga manfaat lain dari media sosial, membantu perusahaan membangun komunitas antar pelanggan. Nah, perusahaan ini dapat membuat halaman atau akun resmi yang berisikan informasi produk, foto, video, maupun diskusi yang melibatkan pelanggan. Melalui komunitas ini, pelanggan ini dapat saling berbagi pengalaman menggunakan produk serta memperoleh informasi terbaru dari perusahaan. Semisal jika perusahaan mampu memberikan konten yang bermanfaat dan menarik, pelanggan akan terus kembali untuk mengikuti informasi terbaru dari informasi media sosial dari perusahaan tersebut. Nah, hal ini menyebabkan secara tidak langsung dapat meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap produk atau merek perusahaan. Jadi dengan demikian, media sosial digital memiliki peranan yang sangat penting bagi perusahaan dalam era digital saat ini. Jadi media sosial ini tidak hanya berfungsi sebagai alat promosi, tetapi juga sebagai sarana komunikasi, interaksi, serta membentuk hubungan yang lebih erat antara perusahaan dan konsumen. Melalui pengguna media sosial yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan kesadaran merek, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan terhadap produk yang ditawarkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan subbab tentang public relation. Nah, public relation ini di slide ini saya akan menjelaskan tentang public relation sebagai jembatan dan identitas. Yang dimana public relation ini adalah fungsi manajemen yang menjadi perantara antara organisasi dengan publik. Secara esensial, public relation ini merupakan satu nafas organisasi yang memberikan identitas yang tepat dan benar sehingga publik itu menaruh kepercayaan penuh. Seperti itu. Nah, untuk memahami lebih lanjut tentang public relation ini secara lebih dalam, kita perlu merujuk pada pemikiran para pakar komunikasi yang memberikan klasifikasi pengertian secara khusus tentang public relation ini. Nah, di next slide ini saya akan membahas tentang definisi public relation menurut perspektif para pakar. Jadi ada 3 para pakar yang saya ambil tentang definisi public relation ini. Yang pertama itu menurut Catlip dan Center. Jadi menurut Catlip dan Center ini fokus pada fungsi manajemen yang menilai sikap publik dan menyelaraskan kebijakan organisasi dengan kepentingan publik demi meraih dukungan. Jadi di mana menurut Catlip dan Center ini public relation itu adalah fungsi manajemen yang memiliki tugas utama menilai sikap publik untuk mengidentifikasi setiap kebijakan serta tata cara yang diambil oleh seseorang atau organisasi berdasarkan kepentingan publik. Nah, terus yang selanjutnya itu menurut Frank Jeffkins, public relation itu menekankan pada bentuk komunikasi yang terencana dan berkesinambungan, entah itu dari internal dan eksternal, untuk mencapai sasaran spesifikasi berlandaskan saling pengertian. Jadi Frank Jeffkins ini, menurut dia public relation ini menekankan bahwa semua bentuk komunikasi yang terencana itu, baik ke dalam maupun keluar itu yang ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan spesifik berdasarkan rasa saling mengerti atau saling pengertian, seperti itu. Terus yang kedua menurut Onong Ujana Effendi, public relation itu memandang sebagai komunikasi dua arah timbal balik yang mendukung manajemen dalam meningkatkan pembinaan kerjasama. Jadi Onong Ujana Effendi ini memandang public relation itu sebagai komunikasi dua arah.
Nah, timbal balik yang mendukung fungsi manajemen dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan dengan cara meningkatkan pembinaan kerjasama satu sama lain, seperti itu. Terus di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan atau membahas tentang fungsi strategis public relation dari dukungan manajemen dan hubungan harmonis. Jadi fungsi public relation itu melekat pada manajemen lembaga untuk mencapai tujuan bersama dan membina hubungan yang harmonis. Jadi hubungan harmonis ini adalah kunci yang paling utama untuk menciptakan public understanding. Nah, public understanding itu memastikan publik memahami profil dari organisasi atau perusahaan itu sendiri. Terus yang kedua juga bisa memahami public confidence, di mana public confidence ini membangun kredibilitas agar publik itu merasa aman, seperti itu. Dan yang ketiga itu public support. Nah, di public support itu menciptakan unsur dukungan moral maupun spiritual. Terus yang selanjutnya ada public cooperation, yang dimana menjalin kolaborasi yang saling menguntungkan. Public relation juga mengatur arus informasi secara seimbang melalui komunikasi dua arah timbal balik, biasanya disebut dengan two-way traffic communication. Nah, yang dimana ketika kita melakukan komunikasi dua arah timbal balik akan timbul rasa saling mengerti satu sama lain, seperti itu. Nah, di next slide saya akan membahas tentang fungsi strategis public relation menurut radar organisasi dan manajemen citra. Jadi public relation ini bertindak sebagai sistem peringatan dini yang biasa disebut dengan early warning system, yang dimana sistem itu membantu manajemen mengantisipasi tren dan perubahan sikap masyarakat. Jadi citra masyarakat itu merupakan hal yang sangat-sangat penting yang sengaja diciptakan untuk memberikan nilai positif. Jadi saat hal itu terjadi, saat terjadi krisis kepercayaan, nah public relation inilah fungsinya untuk melakukan pemulihan citra sebagai mediator yang harus sangat-sangat adil dan jujur, terbuka, terus dan juga bertanggung jawab secara sosial. Nah, public relation ini juga berfungsi untuk menciptakan suasana kerja internal yang sangat kondusif. Jadi bukan hanya kondusif saja, juga bisa untuk menyenangkan serta produktif di dalam lingkup organisasi, seperti itu. Selanjutnya saluran komunikasi pelanggan. Pelanggan berkeinginan untuk berkomunikasi langsung dengan perusahaan dan juga pelanggan meminta untuk didengarkan. Melalui saluran komunikasi pelanggan, perusahaan dapat memperoleh umpan balik langsung dari pelanggan. Umpan balik ini penting dan akurat untuk membangun sebuah komunikasi yang menyeluruh atau komprehensif. Lalu perusahaan harus mendesain model komunikasi yang mampu mempengaruhi perilaku konsumen. Bentuk pengaruh itu berupa penyadaran bahwa produk atau jasa yang dihasilkan atau dipasarkan berkualitas. Untuk membangun komunikasi dengan konsumen perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama ada sumber pesan atau pengambil inisiatif. Sumber atau inisiator atau sponsor pesan harus mengetahui siapa calon atau target penerima pesan, karakteristik, usia, pendidikan, tingkat kematangan, pengetahuan, pengalaman, dan sebagainya. Lalu yang kedua, kredibilitas. Kredibilitas sumber pemberi pesan memiliki peran yang penting. Sumber yang kredibel akan mendapatkan kepercayaan dari penerima pesan. Lalu ada dua jenis kredibilitas. Yang pertama ada kredibilitas sumber informasi. Informasi yang diperoleh dari sumber informal seperti teman, tetangga, keluarga, rekan kerja, dan sebagainya, yang memiliki kedekatan hubungan yang akan lebih percaya konsumen sebagai penerima informasi. Yang kedua ada kredibilitas penyampaian pesan, yaitu penyampaian pesan harus memiliki kredibilitas yang tinggi. Penyampaian pesan biasanya para selebriti yang dikenal luas oleh masyarakat memiliki kredibilitas ataupun citra yang baik. Digunakan perusahaan untuk menyampaikan informasi atau pesan melalui promosi seperti iklan, promosi penjualan, dan publisitas. Lalu selanjutnya membuat pelanggan yang puas menjadi pelanggan yang loyal. Menawarkan diskon untuk pelanggan rutin adalah cara yang bagus untuk memastikan mereka kembali ke situs web Anda untuk membeli barang lain. Tetapi untuk membuat pelanggan loyal, ada faktor-faktor lain yang jauh lebih penting daripada harga murah, dan diskon mungkin akan mengurangi keuntungan tersebut. Lalu bukan diskon itu buruk, terkadang diskon itu perlu, tetapi harus pandai menggunakannya. Yang penting adalah mendapatkan pelanggan seumur hidup daripada mendapatkan keuntungan yang lebih besar dalam transaksi-transaksi individual. Pada akhirnya, pelanggan loyal akan membeli lebih banyak dan mungkin bisa menjadi sarana iklan terbaik untuk bisnis. Selanjutnya, ada jenis-jenis loyalitas pelanggan. Menurut Jill Griffin, terdapat 4 jenis loyalitas yang muncul bila keterkaitan rendah dan tingginya diklasifikasikan silang dengan pola pembelian ulang yang rendah dan tinggi. Lalu jenis-jenisnya, yang pertama ada tanpa loyalitas, yaitu untuk berbagai alasan tertentu ada beberapa konsumen yang tidak mengembangkan loyalitas atau kesetiaan kepada suatu produk maupun jasa tertentu. Tingkat keterikatan yang rendah dengan tingkat pembelian ulang yang rendah menunjukkan absennya suatu kesetiaan. Lalu pada dasarnya suatu usaha harus menghindari kelompok no loyalty ini untuk dijadikan target pasar, karena mereka tidak akan menjadi konsumen yang setia. Lalu yang kedua ada loyalitas yang lemah atau inertia loyalty. Inertia loyalty merupakan sebuah jenis loyalitas konsumen yang dimana adanya keterkaitan yang rendah dengan pembelian ulang yang tinggi. Konsumen yang memiliki sikap ini biasanya pembeli berdasarkan kebiasaan. Dasar yang digunakan untuk pembelian produk atau jasa disebabkan oleh faktor kemudahan situasional. Kesetiaan semacam ini biasanya banyak terjadi terhadap produk atau jasa yang sering dipakai.
Lalu yang ketiga ada loyalitas tersembunyi atau latent loyalty. Jenis loyalitas tersembunyi merupakan sebuah kesetiaan atau keterikatan yang relatif tinggi yang disertai dengan tingkat pembelian ulang yang rendah. Konsumen yang mempunyai sikap latent loyalty, pembelian ulang juga didasarkan pada pengaruh faktor situasional daripada sikapnya. Lalu yang keempat ada loyalitas premium atau premium loyalty. Loyalitas ini merupakan yang terjadi bila mana suatu tingkat keterikatan tinggi yang berjalan selaras dengan aktivitas pembelian kembali. Setiap perusahaan tentunya sangat mengharapkan kesetiaan ini. Jenis ini dari setiap usaha preferensi yang tinggi. Selanjutnya, marketing public relation. MPR merupakan proses perencanaan dan pengevaluasian program-program yang merancang pembelian dan kepuasan konsumen melalui komunikasi mengenai informasi yang dapat dipercaya dan melalui kesan-kesan yang menghubungkan perusahaan dan produknya sesuai dengan kebutuhan, keinginan, perhatian, dan kepentingan para konsumen. Marketing public relation sebagai suatu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian program-program yang memungkinkan terjadinya pembelian dan pemuasan konsumen melalui komunikasi yang baik dari perusahaan terhadap citra merek atau brand image terhadap suatu produk tertentu. Disebut terdapat peran marketing public relation. Peranan marketing publik ini dalam upaya mencapai tujuan utama organisasi menurut Rosati Ruslan. Yang pertama ada menumbuhkan kembangkan kesadaran konsumennya terhadap produk yang tengah diluncurkan itu. Lalu yang kedua adalah membangun kepercayaan konsumen terhadap citra perusahaan atau manfaat atau benefit atas produk yang ditawarkan atau digunakan. Lalu yang ketiga, mendorong antusiasme atau sales force melalui suatu artikel sponsor tentang kegunaan dan manfaat suatu produk. Lalu yang keempat, menekan biaya promosi iklan komersial, baik di media elektronik maupun media cetak, dan sebagainya demi tercapainya efisiensi biaya. Lalu yang kelima, ada komitmen untuk meningkatkan pelayanan-pelayanan kepada konsumen, termasuk upaya menekan biaya promosi iklan komersial, baik di media elektronik maupun media cetak, dan sebagainya demi tercapainya efisiensi biaya. Lalu yang keenam, membantu mengkampanyekan peluncuran produk-produk baru, dan sekaligus merencanakan perubahan posisi produk yang lama. Lalu yang ketujuh, membina dan mempertahankan citra perusahaan atau produk, barang, dan jasa, baik dari segi kuantitas maupun kualitas pelayanan yang diberikan kepada konsumennya. Selanjutnya yaitu hubungan sosial media digital dengan public relation. Nah, public relation dan media sosial saling melengkapi dalam membangun kesadaran merek. Nah, public relation ini berperan penting dalam membangun hubungan positif serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan melalui komunikasi yang kredibel dan autentik, seperti siaran pers, penanganan isu, serta interaksi dengan media. Nah, media sosial sebagai salah satu saluran utama dalam pemasaran digital berfokus pada promosi langsung, interaksi dengan audiens, serta meningkatkan visibilitas merek melalui platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, atau Twitter. Ketika keduanya diintegrasikan, public relation ini menyediakan pesan yang meyakinkan, bernilai tinggi, dan selaras dengan nilai perusahaan. Sementara media sosial memperluas jangkauan pesan tersebut secara cepat, interaktif, dan tepat sasaran kepada audiens yang lebih luas. Hasilnya, kesadaran merek ini tidak hanya meningkat dari segi jumlah orang yang mengenal merek, tetapi juga dari segi persepsi positif, kepercayaan, serta keterlibatan langsung atau engagement yang lebih kuat, sehingga menjadi fondasi kokoh untuk mendorong keputusan pembelian serta loyalitas pelanggan dalam jangka panjang. Yang kedua, sinergi antara public relation dan media sosial dalam distribusi konten serta pengukuran hasil. Nah, public relation ini bertanggung jawab menghasilkan konten yang kredibel, relevan, dan sesuai dengan visi serta nilai perusahaan seperti rilis pers, artikel, atau narasi profesional yang menangani isu secara tepat. Konten tersebut itu kemudian didistribusikan secara luas melalui media sosial di mana ia dapat dipublikasikan langsung, dibagikan, atau dioptimalkan untuk meningkatkan interaksi audiens. Nah, di sisi lain, media sosial itu menyediakan data analitik secara real time, termasuk jumlah like, komentar, share, klik, serta metrik keterlibatan lainnya. Nah, data ini tuh menjadi masukan berharga bagi tim public relation untuk mengevaluasi respon publik, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan strategi komunikasi, serta melakukan penyesuaian secara cepat. Nah, dengan kolaborasi ini, perusahaan itu dapat menjaga konsistensi citra merek, meningkatkan efektivitas pesan melalui komunikasi kedua arah yang interaktif, serta terus beradaptasi dengan tren dan preferensi audiens, serta memperoleh keunggulan kompetitif yang berkelanjutan di era digital. Selanjutnya di sini ada studi kasus. Nah, Shell Dealer Owned atau Shell DO yaitu unit bisnis Shell Indonesia yang mengelola program kemitraan SPBU. Awalnya mengandalkan public relation tradisional seperti press release dua kali sebulan dan event bulanan. Meski traffic website meningkat, konversi calon investor itu tetap rendah karena presensi digital lemah dan website sulit digunakan. Nah, sehingga audit itu menemukan masalah utama pada user experience yang rumit. Nah, tujuan kampanyenya adalah meningkatkan konversi investor melalui traffic organik berkualitas atau Shell DO, serta mendongkrak visibilitas dan edukasi publik tentang skor kredit seperti ID Score yang merupakan platform kredit scoring yang baru merintis. Strategi digital public relation ini ditetapkan secara holistik dengan tetap mempertahankan public relation tradisional sebagai fondasi untuk mengoptimalkan SEO dan user experience website, serta memanfaatkan sosial media untuk engagement, kolaborasi influencer, dan penjangkauan komunitas pengusaha serta otomotif. Selanjutnya, eksekusi ini dilakukan dengan membuat konten SEO-friendly, memperbaiki struktur website dengan memperkenalkan program langsung ke komunitas target via sosial media, dan memproduksi konten edukasi. Nah, semua elemen ini dijalankan secara terintegrasi, bukan sekedar mengamplifikasi press release di platform digital. Dengan dibuatnya konten SEO-friendly ini, website Shell DO masuk ke halaman pertama Google dalam 1 tahun. Konversi investor naik tajam, terutama saat pandemi. ID Score berhasil menduduki posisi pertama di Google untuk 5 kata kunci utama seperti skor kredit, credit score, dan lain-lain.
hanya dalam 6 bulan, sehingga awareness layanan credit scoring melonjak drastis. Nah, sosial media ini hanya alat, bukan tujuan akhir. Digital public relation efektif bila menggabungkan public relation tradisional, SEO, engagement komunitas, dan memperbaiki user experience. Fokusnya bukan hanya pada traffic, melainkan konferensi dan nilai edukasi bagi audiens. Nah, kasus ini menunjukkan perbedaan antara menggunakan sosial media untuk public relation dengan digital public relation terintegrasi yang benar-benar berdampak pada bisnis. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.